Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Anda Tetap Berharga. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang memulai dan membuka khotbahnya dengan mengeluarkan uang Rp50.000. Diangkatnya uang itu tinggi-tinggi sehingga semua jemaat bisa melihatnya. Uang Rp50.000 tersebut masih baru dan tidak lecek. Lalu hamba Tuhan itu bertanya, "Uang berapakah ini?" Mereka menjawab Rp50.000. "Siapa yang mau uang ini?" Maka semua jemaat pun menjawab, saya mau. Kemudian uang tersebut diremas-remas hingga lecek. Ia memperlihatkan uang yang sudah lecek itu kepada jemaat dan bertanya, "Berapakah nilai uang ini?" Mereka menjawab, Rp50.000. Maka hamba Tuhan itu berkata, "Apakah nilainya tidak berubah setelah saya remas-remas?" Mereka mengatakan tidak. Maka hamba Tuhan itu berkata, "Siapa yang mau?" Mereka semua jemaat menjawab, saya mau. Uang itu kemudian dijatuhkan ke bawah dan mulai diinjak-injak dengan sepatunya. Diangkatnya uang tersebut, lalu ditanyakan kepada jemaat, "Berapa sekarang nilai uang itu?" Mereka berkata, "Tetap Rp50.000. Anda mau?" Maka mereka semua menjawab lagi, saya mau, kata jemaat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam hidup ini banyak hal yang kadang membuat kita jatuh terhempas, terkoyak, dan penuh noda. Ini bisa saja terjadi karena kelemahan diri kita, seperti ketidaktaatan, kompromi, dan tidak adanya penguasaan diri. Para tokoh Alkitab yang terkenal pun pernah mengalami masa-masa suram, di mana mereka jatuh ke dalam dosa yang membuat hidup mereka menjadi cacat dan seolah tidak berharga lagi. Sebagai contoh, Raja Daud yang begitu terkenal setelah berhasil membangun reputasinya sebagai seorang yang sangat baik dan dapat dipercaya sebagai pemimpin bangsa Israel, hanya karena tidak tahan melihat Batsheba yang sedang mandi, maka ia pun jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dengan salah satu murid dari Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, murid yang paling berani dan juga gegabah, yang selalu menyatakan komitmennya yang tinggi untuk mempertahankan keteguhan imannya kepada Yesus. Namun di malam penangkapan Yesus, ketika ia terpojok oleh rasa takut, akhirnya ia pun menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya pernah terkoyak oleh karena keadaan. Tetapi pernahkah kita melihat bahwa Tuhan membuang mereka atau menganggap orang-orang ini tidak berarti? Keadaan itu tidak pernah mengubahkan nilai diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka tetaplah orang-orang yang istimewa dan berharga jika mereka juga bersedia meninggalkan dosa-dosa mereka dan membenahi kembali kehidupan mereka. Kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya. Kita berhak untuk bangkit dan memulai kembali kehidupan yang jauh lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini jika kita merasa seperti uang yang lecek, kotor, bahkan terkoyak karena dosa masa lalu yang pernah kita lakukan, malam hari ini ingatlah bahwa kita tetap bernilai dan berharga di mata Tuhan. Jika kita mau mengadakan pemberesan dan memohon pengampunan kepada Tuhan lewat pengakuan dan tindakan pertobatan yang kita kerjakan, Tuhan itu seperti seorang penjunan
Ia ahli memperbaiki keretakan dan kerusakan yang pernah ada. Bahkan Dia akan membentuk kita kembali menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Sebab itu malam hari ini, kalau dalam kehidupan kita masih kita kadang merasa hidup kita tidak berharga hanya oleh karena kegagalan yang pernah kita alami, hanya oleh karena masa lalu dan lain sebagainya. Malam hari ini pandanglah kepada Yesus dan ingatlah bahwa setiap kita tetap berharga di hadapannya. Datanglah kepadanya, maka kita mengalami pemulihan daripada Tuhan atas masa lalu kita, atas kegagalan kita, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih-Mu yang besar, sebab hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Kami merendahkan hati kami, mengaku dan memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kiranya Tuhan terus menyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami dan membuat kami terus sadar dan mengingat bahwa hidup kami sungguh berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau turun ke dunia menjadi manusia, mati buat kami, sehingga kami yang berdosa, kami diampuni oleh Tuhan. Dan kami memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan, hidup yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya tetap menyatakan perlindungan dan penyertaan-Mu. Dalam tidur pun kami tetap mengalami berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Berlian yang jatuh ke dalam lumpur tidak akan pernah berubah nilainya. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita pernah terjatuh, namun bila kita bangun dan datang lagi kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.